beribadah di rumah kita, di gereja kita. Silakan Bapak Ibu Saudara, atas kiri kanan samping depan belakangnya. Selamat Hari Paskah, selamat Hari Minggu. Tuhan Yesus berkati, Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Mari kita satukan hati kita. Kita angkat tangan kita, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kami bersyukur memiliki Bapa yang setia seperti-Mu Tuhan. Engkau tidak hanya memberikan nyawa-Mu bagi kami, namun Engkau bangkit dan hidup untuk setiap kami. Biarlah kuasa kebangkitan-Mu nyata di dalam setiap hidup kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan Yesus yang ambil alih hati, roh dan jiwa kami. Kami mulai dan kami tahbiskan ibadah Paskah Betania Praise Anointing Kuala Guru yang dahsyat dan luar biasa hanya di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang ajaib, yang berkuasa. Kita yang siap untuk menyembah dan memuji Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk perbuatan ajaib-Mu bagi kami. Ini kami datang menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Oh Yesus, lama tinggal bagiku. Ya Tuhan,
ucapan syukur kami, pujian dan sembah kami hanya bagi-Mu Yesus. Haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selamanya. Kami lagi nyatakan kasih buat Yesus. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan, hanya bagi-Mu kekal selamanya. Haleluya. Segala pujian, hormat serta syukur selamanya. Kami lagi nyatakan buat Yesus, bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Hanya bagi-Mu Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta bagi-Mu Tuhan, selama-lamanya kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari bersorak-sorak bagi Tuhan, amin. Tuhan Yesus telah melakukan anugerahnya akan kekal selamanya, amin.
supaya firman Allah tidak hanya sampai dalam pikiran kita saja. Adam dan Hawa jatuh pada saat dia melakukan firman Allah itu. Dia terima hanya sebatas pengetahuan. Sama seperti Yesus, mengapa harus bangkit? Kalau kita hanya mengetahuinya sebatas pengetahuan, sebenarnya Yesus tidak pernah ada di dalammu. Yesus harus sampai di dalammu. Yesus harus tinggal di dalammu. Yesus harus bersatu dengan Roh. Terima kasih Bapak, kami siap menerima firman Allah di Paskah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Mari sama-sama katakan, amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat Paskah buat Bapak dan Ibu dan seluruh jemaat Tuhan yang terkasih ya. Baik. Jemaat Tuhan yang terkasih, perhatikan firman Allah pada saat ini. Mengapa Yesus harus bangkit? Perhatikan, mengapa Yesus harus bangkit? Ya. Jemaat Tuhan yang terkasih, firman Allah selalu berkata, apa yang ada padamu, itu yang harus kau lakukan. Maka kita bersyukur di tempat ini, apa yang kita punya, itu yang kita lakukan hari ini. Katakan amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, perhatikan lagi firman Allah. Banyak orang di luar sana, mereka justru sulit untuk menerima firman. Jangankan menerima firman, mereka juga sulit untuk beribadah. Mereka juga sulit untuk melayani Tuhan. Dan lagi, banyak orang di luar sana sulit untuk menabur buat pekerjaan Tuhan, termasuk juga tenaganya, termasuk juga pikirannya, termasuk juga waktunya. Jadi kalau Bapak dan Ibu melakukan hari ini firman Allah dan semua sudah kita tabur buat Tuhan, itulah yang terbaik di hadapan Tuhan. Katakan amin. Halo, amin. Mengapa Yesus harus bangkit? Perhatikan ya. Mengapa Yesus harus bangkit? Perhatikan. Pertama, ini membuktikan nanti bahwa Yesus itu benar. Ini membuktikan nanti bahwa Yesus itulah sumber kebenaran. Inilah nanti yang membuktikan bahwa Yesus itu semua perkataannya, mulai dari kecil sampai dia dewasa, tidak ada yang berbohong, tidak ada yang berdusta. Semua perkataan Yesus itu benar adanya. Perhatikan, membuktikan mengapa Yesus harus bangkit. Ini membuktikan kebenarannya. Ini membuktikan bahwa Tuhan yang kita punya bukan Tuhan yang berbohong, bukan Tuhan yang berdusta, bukan Tuhan yang suka di dalam hidupnya bersandiwara. Tetapi mengapa Yesus harus bangkit? Ini membuktikan bahwa Yesus itu benar. Kebangkitan Yesus, perhatikan, kebangkitan Yesus membuktikan bahwa Ia adalah anak Tuhan, bahwa Ia adalah anak Bapa, dan bahwa ajarannya semuanya benar. Perhatikan jemaat Tuhan yang terkasih, mengapa Yesus harus bangkit? Untuk membuktikan kebenarannya. Kebangkitan Yesus membuktikan bahwa Ia adalah anak Tuhan, bahwa seluruh ajarannya benar, tidak ada yang salah. Ini membuktikan juga bahwa identitas yang tidak akan pernah berubah di dalam situasi dan kondisi apapun. Katakan amin. Jadi waktu Yesus ada di dalam rahim Maria, identitas dia sebagai anak Tuhan juga tidak hilang. Waktu Yesus lahir, identitas dia sebagai anak Tuhan juga tidak berubah. Waktu Yesus sudah mengalami fase anak-anak sampai remaja sampai dewasa, identitas Yesus sebagai anak Tuhan juga tidak pernah berubah. Waktu Yesus mati, identitas Yesus sebagai anak Tuhan juga tidak pernah berubah. Waktu Yesus bangkit dan waktu Yesus naik ke surga, identitas dia sebagai anak Tuhan tidak berubah. Katakan amin. Maka hari ini, waktu engkau sudah di dalam Yesus,
berarti identitasmu juga menjadi anak Tuhan. Dan itu tidak akan pernah berubah. Katakan amin. Lebih semua katakan amin. Banyak manusia tidak sadar dengan identitas. Padahal identitas ini yang paling terpenting pada saat kita mau pergi kemanapun. Ya, maka hari ini engkau nakal, engkau tetap anak Tuhan. Ya, engkau berdusta hari ini, engkau tetap anak Tuhan. Perhatikan, tidak boleh dihubungkan keberdustaanmu dengan identitasmu sebagai anak Tuhan. Katakan amin. Halo, amin. Waktu Yesus mati, dia tetap anak Tuhan. Maka hari ini identitas ini sangat penting padamu dan pada kita semua, supaya identitasmu hari ini itu benar adanya. Katakan amin. Halo, amin. Misalnya saya punya anak, dia nakal, akhirnya dia masuk penjara. Bukan berarti waktu anak saya masuk penjara, bukan berarti itu menjadi anaknya tukang penjara atau pemimpin penjara. Dia tetap anak saya. Amin. Tapi dampak dia sebagai anak melakukan kesalahan, dia masuk penjara. Tapi identitas dia tetap menjadi anak saya. Kita sebagai bapak jasmani, identitas itu tidak akan pernah kita rubah. Walaupun misalnya konflik antara anak dan orang tua, dan orang tua mengatakan keluar dari rumah ini, mulai hari ini kau tidak jadi anak saya lagi. Mungkin latar belakangnya karena apa? Berbeda-beda. Tetapi pada saat orang tua mengatakan keluar dari rumah ini, kau tidak anakku lagi. Pembicaraan boleh terjadi, tetapi yang di dalamnya tidak pernah berubah. Dia tetap anaknya. Katakan amin. Halo, amin. Mungkin kita dulu ada nakal sehingga orang tua jengkel, keluar dari rumah ini. Mulai hari ini kau tidak anak saya lagi. Bahkan warisan kau tidak dapat. Warisan boleh tidak dapat. Dia boleh mengatakan tidak anaknya lagi, tetapi sesungguhnya aslinya dia tetap anaknya. Halo, amin. Ayo sadar dengan hal ini. Banyak orang Kristen belum memahami hal ini, sehingga pada saat dia berdosa, identitas dia dihilangkan. Tidak bisa. Kau tetap anak Tuhan. Pada saat dia jatuh melakukan sebuah kesalahan, dan dia pun akhirnya mengintimidasi diri. Saya bukan anak Tuhan lagi. Saya bukan anak Tuhan lagi. Perhatikan, pernyataan itu salah. Identitasmu tetap anak Tuhan. Justru pendidikanmu itu anak Tuhan. Sehingga dengan identitas itu, kau suatu saat tidak akan pernah melakukan itu lagi. Katakan amin. Halo, amin. Sadar dengan hal ini. Perhatikan sekali lagi firman Allah. Firman Allah, dialah sumber kebenaran. Yohanes 14 ayat 6 membuktikan kebenarannya. Kita baca bersama-sama 1 dan 3. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Perhatikan, mengapa Yesus harus bangkit? Untuk membuktikan bahwa dia anak Tuhan yang benar. Katakan amin. Untuk membuktikan dia sumber kebenaran itu. Di dalam pribadinya tidak ada berbohong. Di dalam pribadinya tidak ada berdusta. Di dalam pribadi Yesus tidak ada mengakal-akali kita, bersandiwara, tidak ada. Karena dialah sumber kebenaran itu. Maka sampai Yesus pun harus mendeklarasikan dirinya. Dan dia mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Perhatikan, kita semua hari ini hidup, betul? Tapi belum tentu kau benar. Perhatikan, sekarang semua manusia itu hidup, tapi belum tentu benar. Perhatikan, hidup itu Yesus, benar itu Yesus. Maka hari ini pada saat identitasmu menjadi anak Tuhan, identitasmu hari ini menjadi anaknya, berarti hari ini kau hidup benar, hari ini juga engkau benar adanya. Katakan amin. Halo, ayo. Perhatikan, gereja seperti kita hari ini itu tidak bisa dipengaruhi dan harus
kita jaga. Karena mimbar ini hanya untuk memberitakan tentang Yesus. Perhatikan, gereja kita pada saat ibadah tidak ada kesaksian. Tidak ada kesaksian baik dari jemaat, baik dari yang lain. Supaya apa? Supaya di dalam ibadah 2 jam ini tidak ada performa manusia yang menonjol, yang muncul, tapi hanya kebenaran firman. Katakan amin. Perhatikan jemaat Tuhan, di luar sana banyak gereja yang tidak semegah gereja kita ini. Maka kita bersyukur kita diberkati Tuhan di tempat ini, dan berkat Tuhan tidak pernah ditentukan oleh waktu gelap ataupun terang. Setiap hari kita diberkati Tuhan. Katakan amin. Maka apabila ada keselamatan yang lain, gereja bisa bersantai. Perhatikan, kalau ada keselamatan itu, ya, di pihak yang lain, gereja ini bisa bersantai. Gereja ini bisa hanya mengembangkan tentang motivasi-motivasi. Gereja ini bisa hanya memberitakan bagaimana tentang menegur dosa terus. Tapi gereja ini hanya satu tujuannya, yaitu Yesus. Katakan amin. Jadi gereja yang benar, yang Tuhan inginkan, gereja itu tidak akan pernah terkondisikan untuk bersantai di dalam memberitakan berita kebenaran keselamatan. Maka bagian kita semua, engkau adalah gereja yang hidup. Kalau gereja secara fisik seperti ini, gedung ini, tapi gereja yang hidup adalah Bapa dan Ibu. Maka gereja itu tidak boleh lagi bersantai. Gereja itu harus serius. Hanya satu fokusnya, memberitakan kabar baik. Katakan amin. Halo, amin. Setuju katakan amin. Maka hanya Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat manusia, tidak ada yang lain. Titik. Tidak ada yang lain. Titik. Dan itulah kebenaran. Maka kenapa Yesus harus bangkit? Itulah kebenaran. Dialah juru selamat. Kenapa Yesus harus bangkit? Ini membuktikan manusia yang paling ditakutkan adalah kematian, maut. Dan pada saat Yesus bangkit, itu berarti kematian itu, maut itu bisa ditaklukkan oleh Yesus. Buktinya apa? Yesus bangkit. Katakan amin. Tidak ada nabi yang bangkit, tidak ada gembala yang bangkit, tidak ada pendeta yang bangkit. Hanya Yesus yang bangkit. Maka perhatikan kisah para rasul 4 ayat 12. Kisah Rasul 4 ayat 12 kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus. Amin. Amin. Perhatikan terus, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Maka Bapak dan Ibu, nama Yesus itu nama di atas segala nama. Nama Yesus itu adalah nama yang berkuasa di semua kolong langit bumi ini. Maka pada saat engkau berdoa, mau makan harus tetap tutup di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau berdoa di depan umum jangan ngomong tentang di dalam nama Tuhan. Tuhan yang mana? Harus jelas dalam Yesus. Katakan amin. Katakan amin. Saya berkali-kali kalau saya dengan ibu, dan waktu ibu misalnya ada ketemu dengan rekan-rekan yang lain yang tidak seiman, ibu selalu mengatakan puji Tuhan. Puji Tuhan. Dia ngomong yang lain tapi ibu selalu menjawab puji Tuhan. Itulah identitasmu, puji Tuhan. Katakan amin. Jangan pernah malu di depan umum untuk kau mengatakan Yesus. Waktu engkau disuruh berdoa di depan umum, walaupun itu banyak agama yang lain, katakan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Itulah kebenaran. Katakan amin. Itulah kebenaran. Kita baca lagi Yohanes 1 ayat 4. Yuk, Yohanes 1 ayat 4, 1 dan 3. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu
adalah terang manusia. Halo, amin. Siapa itu hidup? Yesus. Siapa itu kebenaran? Yesus. Siapa itu terang manusia berdosa ini? Yesus. Katakan amin. Jadi Yesus itu harus jadi manusia karena yang diselamatkan itu manusia. Nah, manusia yang gelap ini, manusia yang berdosa ini tadi harus diterangi manusia yang terang. Itu baru nyambung. Jadi Yesus datang bukan untuk malaikat. Yesus datang bukan untuk iblis. Yesus datang bukan untuk binatang. Yesus datang bukan untuk tumbuhan. Tapi Yesus datang cuma satu, manusia. Katakan amin. Maka nilaimu di hadapan Tuhan hari ini itu lebih tinggi daripada malaikat. Katakan amin. Halo, amin. Malaikat itu ada di bawah kita. Itu firman. Malaikat jatuh dalam dosa, Tuhan tidak tebus. Tapi manusia jatuh dalam dosa, ditebus. Berarti nilaimu di hadapan Tuhan lebih mahal dari malaikat. Amin. Yohanes, perhatikan di sini tadi. Yohanes tidak mengatakan bahwa hidup itu diciptakan oleh. Hidup itu diciptakan oleh atau melalui firman. Perhatikan. Perhatikan firman Tuhan ini. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Perhatikan, Yohanes menulisnya ini dengan sesuatu yang sangat benar, prinsip. Yohanes tidak mengatakan di nats ini bahwa hidup itu diciptakan oleh. Perhatikan, hidup itu juga tidak dikatakan melalui firman. Tapi Yohanes hanya dapat mengatakan bahwa hidup itu ada dalam firman. Jadi bukan oleh, tapi hidup itu adalah firman. Artinya firman itu adalah Yesus itu. Jadi Yesus itu bukan berasal dari sesuatu atau oleh sesuatu, sebab sesuatu. Katakan amin. Bahwa Yesus itu, firman Allah itu bukan sesuatu yang dimana karena manusia yang membuatnya, tapi itu sungguh-sungguh firman. Artinya hidup yang sebenarnya itu tidak mempunyai keberadaan di luar firman. Kalau hidupmu di luar firman, sebenarnya kau tidak lagi hidup. Katakan amin. Kalau hidupmu sudah di luar Yesus, sebenarnya kau tidak lagi hidup. Katakan amin. Jadi waktu kau di dalam Yesus, itu keputusan. Waktu kau keluar juga dari Yesus, itu juga keputusan. Tapi waktu Yesus sudah memilihmu, Dia tidak pernah berubah. Yang berubah itu kita. Katakan amin. Sama seperti anak tadi, apapun kejahatannya, dia tetap anak saya. Tidak merubah statusnya sebagai anak. Halo, amin. Halo, amin. Suatu saat misalnya Bang Benny punya anak, anaknya nakal, diserahkan ke tetangga karena nakalnya. Bukan berarti anaknya Bang Benny menjadi anak tetangga, tetap anaknya Bang Benny. Ayo sadari ini, supaya kita lebih terus merendahkan hati di hadapan Tuhan. Siapa kita ini kalau sampai Yesus mengangkat kita seperti itu? Siapa? Maka tidak ada lagi alasanmu di luar sana untuk tidak dekat dengan Tuhan. Harus dekat dengan Tuhan. Gak ada pilihan alternatif yang lain. Tidak ada. Mau dia orang kaya, tetap juga mati. Kita tahu salah satu orang terkaya di Indonesia ini juga sudah mati. Mau seperti apapun canggihnya teknologi kesehatan, bahkan medis apapun, tetap mati. Halo, amin. Mari selalu dekat dengan Tuhan. Ya. Yang kedua, kenapa Yesus harus bangkit?
Yang kedua, perhatikan. Yang kedua itu kenapa Yesus harus bangkit. Ngomong kanan kiri, mengalahkan kematian. Amin. Mengapa Yesus harus bangkit? Yang kedua, kematian. GG, kalau mati masih takut nggak? Oh enggak. Amin ya. Bang Ferdinand, tanya istri dulu, takut nggak gitu ya? Yang pasti istri pasti takut karena kehilangan. Tapi pada prinsipnya, perhatikan, orang sudah di dalam Yesus tidak perlu lagi takut mati. Mengapa? Karena Yesus sudah mengalahkan kematian. Dengan membuktikan apa? Dia bangkit. Halo, amin. Identitas kita tadi itu anak Tuhan. Kalau bapaknya bangkit, anaknya juga pasti bangkit. Betul? Sadar lagi identitas itu. Saya anak Tuhan. Ya, saya anak Tuhan. Kalau Yesus bangkit, karena saya anak Yesus, saya juga mesti bangkit dong. Katakan amin. Katakan amin. Nggak diajak pun pasti bangkit. Karena identitas tadi. Maka perhatikan, kebangkitan Yesus menunjukkan bahwa Yesus telah, bukan belum, sudah mengalahkan kematian. Dan Yesus itu memiliki kuasa atas kematian. Perhatikan, yang membuat hidup kita itu sering sekali khawatir, itu karena juga maut, kematian. Perhatikan, kematian. Apalagi kalau sampai dokter sudah memvonis usiamu 2-3 bulan lagi, itu paling menakutkan. Dan hidup seperti itu tidak nyaman. Maka bagaimana kita harus mengelola cara berpikir seperti itu? Ingat, Yesus sudah mati untuk. Dan Yesus sudah bangkit untuk. Katakan amin. Masalah kematian itu hanya masalah antrian kok. Tapi kalau kita tahu bahwa kematian itu sudah diselesaikan oleh Yesus, dan kau dan saya sudah di dalam Yesus, tidak wajar lagi kita kalau mati masih takut. Tidak wajar. Amin. Halo, amin. Saya secara manusia begini, usia kita itu kan bertambah, betul tidak? Nah, apalagi kalau saya melihat usia yang sudah di atas umur saya, misalnya 5 tahun, 10 tahun, pikiran saya juga akan terobsesi, saya juga akan seperti itu. Perhatikan. Tapi satu sisi yang lain, ada juga saya berpikir, kalau usianya makin bertambah, berarti makin dekat dengan kematian, dengan maut. Betul tidak? Nah, sedangkan satu sisi yang lain, yang di bawah umur saya juga sudah banyak mati. Bahkan yang satu usia dengan saya juga sudah banyak mati. Maka ini problem kita semua, bukan hanya jemaat, tapi juga pendeta. Tapi yang harus selalu kita garis bawahi, mau usia berapapun, mau kapan Tuhan panggil, karena kita sudah di dalam Yesus, kita sudah menang dari kematian. Katakan amin. Kita sudah menang dari kematian. Maka jangan pernah ragu. Kalau engkau ditanya, kalau mati hari ini yakin masuk surga? Yakin. Janganlah mengatakan mudah-mudahan. Janganlah mengatakan tidak tahu. Janganlah mengatakan masuk neraka kali, karena dosa saya terlalu banyak. Nah, perhatikan, waktu Yesus disalib, siapa yang diajak bicara Yesus yang terakhir sekali? Halo? Perhatikan dulu. Waktu Yesus ada di kayu salib, siapa orang yang terakhir diajak Yesus bicara? Apakah murid-murid? Halo? Siapa gitu? Apakah murid-murid waktu Yesus ada di salib? Siapa yang diajak Yesus terakhir sekali bicara? Siapa? Bang Beni. Bang Beni. Halo? Siapa yang terakhir? Perhatikan, yang Yesus ajak bicara terakhir sekali waktu disalib itu penjahat.
Sebelah kanannya atau sebelah kirinya? Ah, yang mana aja Pak? Gitu ya. Halo? Siapa yang diajak bicara? Kanan atau kiri? Penjahat ada berapa? 2. Yang diajak bicara terakhir siapa? Dua-duanya. Halo? Yang satunya untuk kalau kau betul anak Allah, selamatkan kami. Tapi yang satunya, kalau kau benar anak Allah, ingatlah aku. Yang dijawab Yesus siapa? Yang ngomong yang terakhir, kalau kau benar anak Allah, ingatlah aku. Dan Yesus pun menjawab, hari ini. Jadi bukan besok, hari ini. Karena Yesus tahu, hari ini juga kematian dia. Yesus tahu bahwa maut itu sudah ada di depan dia. Yesus tahu, maka Yesus mengatakan, hari ini, bukan besok. Kau bersama saya di Firdaus. Perhatikan, kalau Yesus terfokus kepada keberdosaan orang berdosa itu, Yesus selamatkan enggak? Enggak. Tapi pada saat yang disalib yang satu mengatakan, kalau kau benar anak Allah, selamatkan. Masih sok jago. Berarti dia belum percaya kepada Yesus itu. Padahal dia sudah dari mati, sudah bangkit dan dia ada disalib. Dan berita itu tersebar, termasuk kepada penjahat itu juga tahu kok. Karena kematian Yesus itu bukan diam-diam. Kematian Yesus dan kebangkitan Yesus itu tersebar. Tapi yang satunya, kalau kau anak Allah, walaupun masih setengah ragu-ragu, ingatlah aku. Berarti ada sebuah harapan. Artinya apa? Bahwa yang satu ini ngomong, ingatlah aku. Itulah yang membuat Yesus tidak memperhitungkan lagi keberdosaannya. Hari ini kau bersama aku di Firdaus. Amin. Dua-duanya dikasih kesempatan, betul tidak? Tapi respon dan keputusan tetap ada di tanganmu, bukan di tangan Tuhan. Katakan amin. Yuk kita baca 1 Korintus 15 ayat 55-57. Yuk kita baca 1, 2, 3. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? 56. Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Perhatikan, karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini tidak harus mengenakan yang tidak dapat mati. Maka genaplah firman Tuhan yang tertulis di Yesaya 25 ayat 8, maut telah ditelan di dalam kemenangan Yesus. Amin. Tidak ada imam, tidak ada nabi, tidak ada rasul yang mengatakan seperti ini. Kenapa mereka tidak mengatakan seperti itu? Karena memang mereka tidak sanggup melakukan itu. Hanya Yesus yang sanggup melakukan itu. Maka lihat 2 Korintus 5 ayat 4, ya. 2 Korintus 5 ayat 4. Kita baca bersama-sama 1 dan 3. Sebab yang fana itu ditelan oleh hidup. Sudah ada. 2 Korintus 5 ayat 4. Baik, kita baca bersama-sama lagi. Sebab selama masih diam dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa meninggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Saya baca terjemahan yang lain. Sebab yang fana itu ditelan oleh hidup, dan maut telah ditundukkan dan ditaklukkan dengan sempurna, serta orang-orang kudus akan dilepaskan selama-lamanya dari
kuasanya. Perhatikan, yang hanya bisa membuat kita jadi kudus itu hanya Tuhan. Dirimu sendiri tidak bisa. Maka salah satu syarat untuk masuk surga itu harus jadi kudus. Perhatikan, jadi waktu engkau sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berarti engkau memakai pakaian yang baru, bukan lagi pakaian yang lama. Artinya pakaian yang lama itu fana, tetapi pakaian yang baru itu tidak fana lagi. Halo, amin. Jadi kalau engkau disebut Tuhan kudus, bukan karena engkau tidak pernah melakukan dosa, tapi itu sudah sebuah atribut yang diberikan kepadamu sebagai identitasmu. Katakan amin. Maka lihat tadi lagi ayat yang ke-57 tadi, ayat yang ke-57, 1 Korintus 15 ayat 57. Kembali, yuk kita baca bersama-sama 1 dan 3. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kalau hari ini kau menang, itu karena Yesus. Katakan amin. Kalau hari ini kau selamat, itu karena Yesus. Kalau hari ini kau dan saya masih hidup, itu karena Yesus. Kalau hari ini sampai hari ini kau masih bisa mengecap makanan yang enak, itu karena Yesus. Kalau kau hari ini bisa melakukan mondar-mandir dalam setiap perjalanan, itu juga karena Yesus. Maka bagianmu tidak ada yang lain kecuali hanya ucapan syukur. Ayo bersyukur setiap hari, firman Tuhan. Bersyukur setiap hari dan Tuhan, bersyukur setiap hari di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena bersyukur ini adalah persembahanmu yang terbaik di hadapan Tuhan. Uangmu Tuhan tidak butuh, jasamu Tuhan tidak butuh, kepintaranmu Tuhan tidak butuh. Yang Tuhan butuh sebagai mezbah yang terbaik yang kau persembahkan kepada Tuhan supaya harum syukur. Katakan, engkau Tuhanku yang baik, engkau Tuhanku yang luar biasa, engkau penebusku, engkaulah juru selamatku. Itulah ucapan syukur di mana engkau mengagungkan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Namanya anak selalu membanggakan orang tuanya. Pasti anak itu tidak akan pernah mendapatkan sesuatu hukuman, tetapi dia akan terus dipegangnya. Halo, amin. Yang ketiga, mengapa Yesus harus bangkit? Yang ketiga, yuk baca, menjamin keselamatan. Halo, amin. Agama tidak menjamin keselamatan, ya. Gembala tidak menjamin keselamatan. Majelis tidak menjamin keselamatan. Orang tuamu tidak menjamin keselamatan. Profesimu pun tidak menjamin keselamatan. Bahkan uangmu pun tidak menjamin keselamatan. Bahkan bosmu pun tidak menjamin keselamatan. Perhatikan, yang menjamin keselamatan itulah pribadi yang sudah bangkit dari maut. Yang menjamin keselamatan itu adalah pribadi yang sudah menang dari kematian, yaitu Yesus. Kita baca, ya. Kita baca Roma 4 ayat 25. Yuk, 1 dan 3. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Perhatikan, Yesus mati itu karena pelanggaran saya. Tapi Yesus bangkit untuk pembenaranmu. Halo, perhatikan, ya. Sekali lagi, Yesus mati untuk menebus dosamu. Perhatikan. Tapi Yesus bangkit untuk pembenaran. Kau dan saya sudah benar di hadapan Tuhan. Amin. Perhatikan sekali lagi, sedikit bedanya Jumat Agung dan Paskah. Kalau Jumat Agung kematian, Yesus disalib untuk menebus dosamu. Tapi kalau Paskah, hari kebangkitan, untuk membuktikan pembenaran. Amin. Jadi kalau ditanya apa bedanya Jumat Agung dan Paskah? Jumat Agung di mana Yesus mati untuk dosa kita, tapi Paskah untuk pembenaran. Amin. Maka perhatikan 1 Korintus 15 ayat 17, yuk. 1 Korintus 15 ayat 17, 1 dan 3. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan,
maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosa. Jadi Yesus harus bangkit. Amin. Perhatikan, Yesus harus bangkit. Kalau Yesus tidak bangkit, sia-sia semua yang kita lakukan ini. Sia-sia semua kepercayaanmu. Sia-sia semua langkah-langkah imanmu. Sia-sia kau melayani hari ini. Sia-sia apapun yang kau kerjakan ke depan. Semuanya sia-sia. Jadi kenapa Yesus harus bangkit? Supaya kepercayaanmu tidak sia-sia. Amin. Maka Jumat Agung dan juga Paskah harus terus serius dalam hidup. Artinya Yesus itu sudah mati setiap hari buat, tapi Yesus juga sudah bangkit setiap hari buat. Jadi jangan karena problem sedikit masalah engkau mundur dari langkah iman. Perhatikan, media sosial hari ini itu bisa untuk menjangkau lebih banyak orang, tapi media sosial juga hari ini bisa juga membuat orang jadi malas beribadah. Perhatikan, ya, karena apa? Karena alternatif yang lain sudah dipasang di dalam pola berpikirnya. Maka hari ini kalau Bapak dan Ibu masih tetap tertarik ibadah, syukuri. Katakan amin. Syukuri. Kalau masuk surga itu Tuhan buat syarat, ya, di dalam 365 hari dalam satu tahun, kau harus beribadah 364 hari. Tidak ada seorang pun yang lolos. Betul tidak? Betul tidak? Tidak ada seorang pun. Tuhan buat syarat satu saja. Dalam satu tahun 365 hari, kita tidak sanggup ibadah 365 hari. Bangun pagi aja belum tentu kita datang kepada Tuhan. Betul tidak? Halo? Kita bangun pagi aja pasti paling banyak itu cari HP dulu. Kalau Tuhan menentukan ke surga, cari Dia duluan, tidak ada yang selamat, termasuk saya. Amin. Maka semua kelemahan kita ini, identitas itu harus sadar. Engkau tetap anak Tuhan, bukan berarti engkau tidak melakukan dengan sungguh-sungguh. Ya, perhatikan. Maka renungkan, iman yang berlandaskan pada kebangkitan Yesus menjadi pengharapan akan kehidupan yang akan datang. Jadi kenapa Yesus harus bangkit? Karena itulah kehidupan kita yang akan datang. Katakan amin. Kehidupan kita yang akan datang adalah surga. Jadi nanti di surga suami istri itu saling kenal, tapi tidak ada lagi produk suami istri di surga. Karena produk suami istri itu hanya di bumi. Ya. Di surga itu tidak ada lagi beranak pinak. Karena beranak pinak itu di bumi. Kalau di surga tidak ada lagi. Di surga itu tidak ada lagi kemauan. Di surga itu tidak ada lagi gairah. Di surga itu tidak ada lagi seks, tidak ada. Karena semuanya itu berasal dari bumi. Di surga itu tidak ada lagi begitu. Di surga itu juga tidak ada lagi rasa lapar. Di surga itu juga tidak ada lagi rasa kantuk. Di surga itu tidak ada lagi rasa-rasa yang lain. Semuanya kekal. Mau menikmati ini? Amin. Maka di surga itu yang satu tujuan hidup kita, memuji, memuliakan, memuji, memuliakan. Pak, gak capek-capek, gak capek. Karena di surga tidak ada lagi sifat capek. Amin. Loh Pak, kalau di surga kapan malam mingguan? Di surga itu tidak ada lagi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Gak ada. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu produk bumi. Di surga itu tidak ada sebutan hari. Katakan amin. Mengapa? Karena Yesus itu sebagai terang. Bahkan gelap pun tidak ada lagi. Malam hari masih ada gelap kan? Di surga tidak ada lagi malam hari, karena semua sudah terang. Amin. Halo, mau nggak naik ke surga? Mau nggak masuk surga? Coba angkat tangan dulu. Angkat tangan.
Tepuk tangan. Siapa yang mau duluan? Halo? Yang duluan itu biarlah urusan Tuhan. Amin. Yang keempat. Yang keempat, kenapa Yesus harus bangkit? Yaitu apa? Menggenapi nubuat. Kebangkitan Yesus menggenapi nubuat dalam Alkitab tentang Mesias yang akan bangkit dari kematian. Perhatikan, seluruh nubuatan yang dicatat dalam Alkitab mulai perjanjian lama sampai perjanjian baru itu lebih kurang hampir 200 lebih nubuatan. Dan nubuatan itu memakan waktu ribuan tahun. Bahkan kalau orang dunia hitungannya jutaan tahun. Nah, kalau nubuatan 200 lebih itu dikerjakan beberapa banyak orang, masih bisa terjadi, masih masuk akal. Tapi kalau nubuatan itu ribuan tahun itu hanya dikerjakan hanya satu orang, bukankah itu sesuatu yang sangat luar biasa? Betul tidak? Kalau misalnya sesuatu nanti terjadi nubuatan misalnya kepada Abraham, engkau adalah bapa dari segala orang percaya. Pada saat firman itu masuk kepada dia, usianya sudah 70-80 tahun. Tapi akhirnya dengan hitungan tahun sampai kita hari ini, itu berarti sudah ribuan tahun. Abraham sudah mati, tapi nubuatan itu tetap jalan. Maka hari ini, semua nubuatan dalam Alkitab hanya satu pribadi yang bisa mentuntaskannya, yaitu Yesus. Katakan amin. Maka kematian Yesus, kebangkitan Yesus, dan kenaikan Yesus ini itu tidak diberitahu tiba-tiba. Mulai dari perjanjian lama juga itu sudah ada, termasuk zamannya Raja Daud juga itu sudah ada. Ya, kita baca Lukas 24 ayat 46, Yod 1 dan 3. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Amin. Sudah terjadi? Sudah terjadi di sini? Sudah. Kita baca lagi Kisah Para Rasul 2:32. Yuk kita baca 1 dan 3. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Hari ini kau harus jadi saksi. Katakan amin. Dan ini sudah terjadi. Perhatikan, khotbah Petrus menjelaskan bahwa Kristus yang telah bangkit dari kematian adalah inti nubuatan dari perjanjian lama. Petrus mengutip secara tepat bagaimana ucapan Daud di dalam Mazmur 32 ayat 11 serta penjelasan banyak para nabi termasuk Nathan di dalam 2 Samuel 7 ayat 12 sampai 13, dan itu semua terjadi. Allah Bapa sudah menetapkan bahwa keselamatan akan datang melalui keturunan Daud sang Mesias. Sudah terjadi? Sudah. Itu artinya Paskah sudah dilewati. Dan yang terakhir, yang paling ditunggu, kenapa Yesus harus bangkit? Karena yang terakhir ini juga akan mau selesai khotbahnya. Apa yang terakhir? Memberi harapan. Dia tidak hanya sekedar memberi, tapi Yesuslah harapan. Amin. Maka kebangkitan Yesus memberikan harapan bagi orang percaya bahwa kita juga akan bangkit dari kematian dan memiliki hidup kekal. Kita baca 1 Korintus 15 ayat 20. Yuk 1 dan 3. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Katakan amin. Buik kita mungkin sudah meninggal puluhan tahun yang lalu. Betul tidak? Termasuk Adam sudah meninggal, betul tidak? Tetapi anak sulung bukan Adam, tapi Yesus. Amin. Jadi sebelum ada Adam, Yesus sudah ada. Dan sudah jauh dinubuatkan bahwa Yesus itulah anak sulung. Itu yang selalu saya katakan. Bapak dan Ibu di hadapan Tuhan tidak ada anak kedua.
semua anak sulung. Nanti di surga Bang Beni, kau anak Tuhan yang pertama. Bukan berarti Pak Philip anak yang kedua. Nggak ada begitu. Amin. Semua kita di depan Tuhan menjadi anak sulung. Katakan amin. Buat kita yang sudah meninggal beberapa tahun yang lalu, perhatikan, Yesus sudah mentuntaskan. Ngomong kanan kiri, saya anak sulung. Ngomong lagi, saya anak tunggal. Amin. Tidak ada anak kedua di depan Tuhan. Semua anak tunggal. Waktu Bapak mengatakan, inilah Yesus Kristus, inilah anakku yang tunggal, maka perkataan yang sama juga terjadi padamu. Karena Yesus disebut anak tunggal, maka kita juga di dalam Yesus disebut anak tunggal. Mengapa? Supaya terjadi keadilan. Tidak ada demo nanti di surga, karena semua anak tunggal. Tidak ada lagi di surga itu pembagian warisan, karena semua anak tunggal. Kalau anak tunggal masih perlu dibagi warisan? Tidak perlu. Dibicarakan? Tidak perlu. Dibahas? Tidak perlu. Mau mengajukan proposal? Tidak perlu. Anak tunggal. Amin. Ayat 21. Yuk. 21 kita baca bersama-sama. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Manusia pertama jatuh dalam dosa, manusia yang kedua Yesus sempurna. Satu orang melakukan dosa, semua jadi berdosa. Satu orang tidak jatuh dalam dosa, maka kita semua juga bukan lagi identitas manusia berdosa, tapi manusia yang sudah dibenarkan Tuhan. Katakan amin. Ayat 22. 22, yuk baca bersama-sama 1, 3. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Kau hari ini bukan lagi anak Adam, kau hari ini adalah anak Kristus. Katakan amin. Kalau kau masih menyebut dirimu anak Adam, berarti kau masih tinggal. Tapi kalau engkau hari ini disebut menjadi anak Yesus, berarti sorga jadi milikmu. Katakan amin. Maka Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Yuk, 1, 2, 3. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun ia sudah mati. Nanti kita akan mati, betul? Tapi akan hidup kembali. Katakan amin. Dan terus, dan setiap orang yang hidup yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percaya kau akan hal ini? Halo? Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah kau akan hal ini? Halo, amin. Jangan sampai tidak percaya. Mengapa? Karena Kristus telah mati. Kristus telah bangkit sebagai yang sulung menurut urutan kebangkitan orang-orang yang telah meninggal. Hal ini membenarkan bahwa orang-orang yang telah meninggal dan telah menjadi miliknya akan dibangkitkan kemuliaan. Halo? Maka kalau ada orang datang ke kuburan, "Gue salam ya." Boleh enggak? Ya boleh-boleh saja. Tapi kalau ada yang jawab, "Ya Jo, saya yakin Anda akan kabur." Halo, amin. Jadi artinya tidak hanya sekedar ngomong, tapi percaya firman. Setiap generasi kita sebelumnya, orang tua itu, kalau mereka sudah dalam Yesus, akan terjadi kebangkitan. Katakan amin. Maka perhatikan, Allah ingin dan rindu agar manusia ciptaannya mengenalnya, dan mari kita bersekutu terus dengan Kristus. Perhatikan, Allah tidak mengutus malaikat-malaikat untuk memperkenalkannya. Halo, amin. Perhatikan, Allah tidak mengutus malaikat-malaikat untuk memperkenalkan Yesus. Ia justru mengutus manusia berdosa.
Nenek moyang daripada Yesus silsilah itu Tuhan pakai banyak perempuan yang berdosa. Perhatikan, ya. Betseba berdosa. Perhatikan. Terus siapa lagi? Yang dari Moab, Ruth juga berdosa. Siapa lagi yang menyelamatkan pengintai waktu masuk ke kota Yeriko? Rahab, dia juga pelacur. Dan Yesus dan Tuhan mengutus manusia-manusia berdosa untuk memperkenalkan Yesus. Halo? Amin. Maka kita manusia berdosa ini adalah manusia yang termulia yang diposisikan Tuhan hari ini. Maka kita harus mengenalnya dan kita juga harus sadar kitalah yang diutusnya menjadi saksinya. Maka hari ini apa tujuan hidup Anda? Mari kita sepakat selalu memberitakan Injil kasih karunia. Amin. Tuhan tidak pakai malaikat untuk mengunjungi mereka yang tidak kenal Yesus, tapi Tuhan pakai kita manusia-manusia berdosa untuk memperkenalkan bahwa saya manusia berdosa ini hanya bisa diselamatkan manusia yang tidak berdosa, yaitu Yesus Kristus. Ini tugas kita semua, katakan amin. Kita semua bangkit berdiri, Bang Beni, dengan semua apa yang ada padamu, keluarkan main musikmu hari ini, ya. Haleluya. Langsung F saja, Bang. Mari persiapkan anggur dan roti. Kita menerima perjamuan Tuhan hari ini, ya. Haleluya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Lagi, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari semua angkat roti lebih tinggi dari atas kepala kita. Tubuh Kristus yang tercabik-cabik, dan Dia mati untuk menebus dosa kita. Tapi Dia bangkit untuk membenarkan dirimu dan diri saya bahwa kau hari ini menjadi anaknya. Maka pembenaran ini tidak hanya sekedar sampai di dalam pikiranmu saja, tapi harus sampai kepada lubuk hatimu bahwa identitasmu hari ini
adalah anak tunggalnya Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih atas kematian Yesus. Terima kasih juga atas kebangkitan Yesus. Dan ini membuktikan teori apapun, ilmu apapun, bahkan pendapat-pendapat apapun, semuanya tunduk pada otoritas firman Allah. Dan kami bersyukur kami menerima ini dengan sukacita. Terima kasih Bapak. Mari angkat tubuh Kristus. Ini adalah tubuh Kristus yang tercabik-cabik dan diberikan padamu. Pada saat engkau memakan tubuh Kristus, berarti engkau juga memakan kekekalan ini. Apabila Bapak percaya dengan tubuh Kristus dan engkau bersatu dengan tubuh Kristus, mari engkau makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita semua angkat cawan anggur lebih tinggi dari atas kepalanya. Tidak ada keselamatan tanpa penumpahan darah. Yesus darahnya harus tercurah. Dan korban sembelihan yang terbaik adalah Yesus. Yang sempurna adalah Yesus. Kalau selama ini domba yang diutarakan, yang diartikan, bahkan yang dilakukan pada seekor binatang, itu semua tidak ada yang sempurna. Dan hari ini Yesus adalah domba yang sempurna. Darahnya harus tercurah. Pada saat engkau meminum dan bersatu dengan darah Yesus, berarti engkau juga menjadi keturunan Yesus. Darah Yesus ada padamu, maka kita semua satu DNA dengan Yesus, yaitu darah Yesus. Apabila Bapak tidak percaya pada darah Yesus, mari engkau minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersyukur di hadapan-Nya. Haleluya. Haleluya. Amin, amin, amin. Amin Tuhan. Amin Yesus. Glory bagi-Mu. Glory bagi Tuhan. Haleluya. Kami mengasihi-Mu Tuhan lebih dari segalanya. Kau telah mati buat kami. Kau disiksa, Kau disalibkan buat kami manusia berdosa. Yesus yang kami tinggikan, hari ini Kau bangkit bagi kami sebagai bukti kebenaran bahwa Yesus ajaib, Yesus mulia, Yesus teragung, Yesus di atas segalanya. Amin, amin, amin. Glory bagi-Mu Tuhan, glory bagi-Mu Yesus. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan, glory bagi-Mu Yesus. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa. Haleluya, haleluya. Karena salib-Mu hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan
salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa satu untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Engkau yang berkuasa satu untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizatmu di hidupku. Kami sangat bersyukur di hadapan Tuhan pada saat ini. Semua firman Allah yang kami terima hari ini, dan itu berkuasa, bertumbuh, dan kami menjadi anak-anak pilihan dan kesayangan Tuhan. Terima kasih Bapak. Diberkati seluruh jemaat Tuhan, diberkati suami, diberkati istri, bahkan dalam semua aktivitas kehidupanmu, semua aktivitas pekerjaanmu, dan semua aktivitas usaha yang kau lakukan. Tuhan tetap menaungimu, Tuhan tetap membentengimu, Tuhan tetap melindungimu. Dan pada saat engkau melakukan itu, lakukanlah seperti itu Tuhan, bukan untuk manusia. Maka semua pekerjaan kau lakukan pasti berkenan di hadapan Tuhan. Kau diberkati Tuhan supaya jadi berkat untuk banyak orang. Dan memang bagianmu bukan jadi ekor, tapi jadi kepala yang harus memberkati dan akan terus memberkati. Karena itulah identitas kita, menjadi anak-anak yang sudah menerima warisan dari Tuhan, jadi berkat. Terima kasih. Setiap anak-anakmu juga diberkati Tuhan, dijaga, dilindungi. Studi mereka, pendidikan mereka, pertumbuhan fisik mereka, mereka jauh akan terus mengalami progres lebih dari kami orang tuanya. Masa depan anak-anak juga Tuhan yang menata. Bahkan setiap anak-anak muda di tempat ini juga masa depanmu juga ditata oleh Tuhan. Pasangan hidupmu juga dipilih, juga ditetapkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Hari ini juga kami menaruh pekerjaan Tuhan di tempat ini. Diberkati setiap persembahanmu, diberkati setiap benih kasih karunia yang sudah Tuhan berikan padamu. Dan setiap taburanmu hari ini juga Tuhan membalas berlipat kali ganda. Biarlah setiap hal yang kami lakukan hari ini semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari semua angkat tangan di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa di surga yang berlimpah-limpah, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan pimpinan dari Roh Kudus yang memimpinmu hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Semua yang percaya, mari sama-sama katakan Amin. Silakan duduk.